Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nurul Nova. Nah, di sini aku akan bahas tentang masalah bagaimana sih cara kita untuk bisa menyelesaikan skripsi secara cepat. Nah, tonton sampai habis ya teman-teman, jangan skip. And jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih tips atau cara menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dengan cepat tanpa menambah semester. Sayang kan kalau misalnya kita nambah semester, otomatis uang semester juga kita pasti nambah gitu. Dan umur juga nambah. Jadi kalau bisa dikerjakan cepat, kenapa tidak? Nah, untuk memperkenalkannya adalah kalau misalnya tugas akhir itu untuk D3, skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai mungkin hampir sama trik-triknya. Nah, di sini aku lebih mengarah kepada tugas akhir dan skripsi utamanya. Karena ini yang aku share menurut pengalaman pribadi aku tamat tidak sampai 4 tahun, hanya 3 tahun, 3 tahun setengah sudah dapat S1 dan hemat uang semester. Gimana teman-teman, menarik bukan kalau kita bisa bisa cepat menyelesaikan skripsi, umur hemat, terus IPK bagus, terus uang semester kita hemat, bisa bantu orang tua, dan bisa cepat lamar kerja daripada teman-teman yang lainnya. Oke, tidak berlama-lama aku akan membahas tentang trik yang pertama. Trik yang pertama, kita untuk S1 mengambil jenjang S1 itu kan ada 4 tahun. Nah, di 4 tahun itu ikuti semester dari 1 semester 5 itu kan masih sibuk tuh dengan mata kuliah yang masih padat. Untuk S1 aku paham banget tuh karena mata kuliahnya dengan SKS yang jumlahnya bisa setiap hari tanpa tanpa absen deh pokoknya. Beda kalau dengan S2. S2 kan lebih banyak di rumahnya daripada kuliahnya. Kalau S1 full biasanya 1 minggu itu pasti ada kuliah gitu. Nah, trik yang aku lakukan adalah dari 4 tahun masa perkuliahan S1, semester 1 sampai semester 5 tuh masih bisa dibilang santai dan fokus untuk uh, menyelesaikan mata kuliah dengan mendapatkan nilai IPK bagus, dengan nilai setiap bidang studi itu nilainya A, minimal A min atau di bawah A, tapi jangan sampai B atau apalagi C, apalagi E, itu nggak sama sekali nggak ada nilai ya teman-teman. Nah, yang pertama, kalau semester 1 sampai semester 5 tuh mulailah kamu cari-cari judul, sering-sering duduk di perpustakaan. Kalau misalnya teman-teman yang lain pada sibuk ke kafe, namanya anak kuliah ya teman-teman. Jadi ke kafe, ke sini nongkrong sana, boleh kita ikut nongkrong. Tapi sempatkan waktu setidaknya ke perpustakaan. Kenapa? Karena kita bisa mendapat referensi dari skripsi yang ada di perpustakaan. Apa sih judul yang menarik? Apa sih yang bisa mampu aku kerjakan untuk menyelesaikan skripsi ini? Nah, selanjutnya jangan lupa mulai-mulai daripada kamu searching yang enggak. Jangan lupa mulai searching judul apa yang bagus, yang modern, yang bisa mudah kamu pahami. Tapi bukan hanya sekedar mudah dipahami ya teman-teman, pikirkan juga metode untuk mengolahnya. Karena kalau kita udah bisa, oh ini mudah nih, tapi kita nggak tahu metodenya, sama aja bohong. Karena untuk menyelesaikan skripsi, kita butuh metode untuk menyelesaikan skripsi tersebut. Karena kan ada 5 bab. Nah, bab 3 itu paling penting karena ada metode di dalamnya. Sebelum kita melakukan pembahasan dan kesimpulan. Trik yang kedua, itu aku lakukan di semester 1 sampai semester 5, tapi semester 1 sampai semester 3 itu masih santai lah, masih remaja-remaja gitu lah, masih anak-anak gaul gitu. Mulai semester 4, semester 5, aduh berpikir nih, semester makin dekat, nggak mungkin aku, jangan sampai aku nggak tamat gitu. Kuncinya itu, aku ingin bantu orang tua, jangan sampai nyusahin orang tua lagi. Karena yang namanya 4 semester, apalagi kalau misalnya berada di dalam kota dekat orang tua, oke, fine. Tapi kalau misalnya berada di luar kota sama yang aku rasakan, itu kita
biaya kos, biaya makan. Itu biayanya cukup besar, meskipun uang semesternya nggak seberapa, tapi uang sehari-harinya itu yang lumayan besar. Nah, kalau nggak salah semester 5 atau semester 6 itu kita mulai PKL ya. Tapi mulai PKL ini di masa normal ya teman-teman. Kalau masa corona kan kita udah mulai online. Kalau online sih mudah disiasati ya, karena kita kan melalui online semua. Nah, ini aku jelaskan kuliah yang secara tatap muka. Mulai bulan 6 tuh kita mulai turunin PKL. Nah, PKL tuh juga ada tugas ya teman-teman. Kita juga nggak bisa santai gitu. Tapi fokuskanlah ke PKL tersebut supaya kita bisa dapat nilai bagus. Tetapi diselangi waktu-waktu tersebut untuk searching-searching apa sih tugas akhir yang bakal aku bahas, yang bakal aku bisa selesaikan dengan skripsi ini. Tuh. Lanjut, kita tetap fokus. Semester 6 tuh ya teman-teman. Udah mulai tuh searching, cari semua jurnal-jurnal yang menyangkut dengan judul kamu. Dan trik yang ketiga, atau nggak tahu nih trik yang keberapa, aku udah sebut aja gitu ya. Selanjutnya cari judul sebanyak mungkin. Karena apa? Judul yang kita ajukan nanti ke prodi itu belum tentu diterima. Jadi kalau misalnya kita punya banyak cadangan judul, kita bisa jadi cadangan. Kalau misalnya teman aku udah bahas ini nih, aku masih ada satu lagi, tenang gitu. Tapi usahakan semua judul yang kamu pilih, yang akan kamu rencanakan itu semua kamu pahami. Gitu ya. Oke, selanjutnya semester 6 itu udah mulai cari misalnya nih tetap kan semester 6 kita biasanya udah boleh ya mengajukan judul kalau di aku gitu. Karena kan kita S1 cuma sampai semester 8 ya, semester 6 ajukan judul. Kalau misalnya di ACC, oh iya nih judulnya oke. Mulai kamu cari pembahasan bukan, pembahasan kan bab 4 setelah terjadi kita pengolahan ya. Mulai cari teori dan pikirkan latar belakang. Bagaimana sih tips menulis latar belakang tersebut? Nah, latar belakang tersebut ditulis berdasarkan apa masalah yang ada. Namanya aja udah latar belakang masalah. Misalnya ya, di masa corona ini. Nah, bagaimana, misalnya contohnya ini salah satunya ya, bagaimana sih perkuliahan apakah efektif di masa corona atau tidak gitu. Nah, itu kan sumber masalah tuh. Apakah efektif atau tidak. Nah, itu kan kita bisa jadikan sumber masalah. Nah, pertama kita cari masalahnya. Masalahnya apa dulu? Nah, setelah masalahnya kita tahu, bisa tulis dengan latar belakang tersebut. Latar belakang tersebut kan berisi rumusan, tujuan, rumusan masalahnya apa, tujuan solusinya apa. Nah, baru kita kaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kaitkan apa sih beda masalah aku dengan masalah penelitian terdahulu gitu teman-teman. Jadi setelah kita tahu bedanya, nah ini aku bedanya nih, makanya aku bisa melakukan penelitian lagi. Boleh kita sama judul dengan penelitian terdahulu asalkan kita ada yang terbarunya. Apakah variabelnya yang terbarunya, apakah sumber masalahnya terbarunya. Kalau masalah tahun otomatis terbaru, namanya terdahulu. Sama sekarang pasti beda dong ya teman-teman. Jadi tentukan masalahnya, tentukan beda dari penelitian terdahulu, dan kalau bisa metodenya beda. Oke, setelah itu udah mulai kamu yang masuklah ke bab 2, mulai kamu tulis teori S1 kan lebih banyak ya dibanding kayak S2. Karena S1 tuh penuh dengan teori karena mereka memang masih basic ya, masih dasar. Jadi teorinya harus dijelaskan secara detail. Kemudian setelah teori lengkap, nah kamu udah selesai nih bab 1 bab 2 ya kan? Bab 1 bab 2 mulailah bab 3 cari metode. Karena kan dari semester 1 semester 6 kita udah belajar tuh metopet atau metode penelitian. Mulai pelajari metodenya. Apakah penelitian kamu ini kualitatif atau kuantitatif? Kalau kualitatif yaitu bukan berdasarkan angka. Jadi kamu ibaratnya cerita gitu, cerita, story. Tapi pengalaman aku ada sih yang mampu di kualitatif, ada yang mampu di kuantitatif. Kalau aku di bidang kuantitatif karena aku ngambilnya data sekunder, karena data sekunder mudah didapatkan di dunia-dunia internet atau bidang-bidang lainnya. Sementara kalau yang kita terjun lapangan atau data primer, aku kan ngambil sekunder. Kalau data primer
kita itu harus terjun lapangan atau kuesioner atau apa, itu kok bakal kuantitatif juga gitu perhitungannya. Cuman kita ya harus terjun lapangan gitu, observasi gitu. Jadi kayaknya memperlambat, apalagi di masa corona sekarang pasti orang pada milih yang bisa sekunder biar cepat tamat. Oke, metodenya udah selesai nih, kamu pilih. Selanjutnya kan kita harus selesai tuh dari bab 1 sampai bab 3 baru bisa melakukan proposal, pengajuan proposal. Nah, bab 1 sampai bab 3 kamu selesai, walaupun itu belum benar, tapi kamu sudah ada kemajuan. Dan dibandingkan teman-teman yang nongkrong di kafe-kafe yang jalan sama teman-temannya gitu. Jadi, bab 1 sampai bab 3 selesai, walaupun nanti kita melakukan bimbingan sama dosen, paling diperiksa, oh ini salah, ini salah, tapi kita sudah ada bahan. Bahan itu adalah modal supaya kita lebih cepat gitu. Kalau misalnya kita baru mulai, kapan tamatnya teman-teman? Jadi kalau misalnya bab 1 sampai bab 3 tinggal pengajuan, oh ini oke. Oh metode kamu salah, tinggal diperbaiki karena kita sudah ada bahan. Nah, apabila sudah di ACC, kamu bisa sidang proposal loh. Gimana? Ada untungnya kan? Bisa cepat daripada teman-teman. Nah, gitu tuh triknya. Selanjutnya udah selesai semua, mulai sidang, mulai apa? Masuk sidang. Di semester 7 itulah kita mulai mentok ya teman-teman, harus selesai sampai bab 5. Pembahasan sama kesimpulan itu tergantung dari keterkaitan latar belakang dan metode yang kita lakukan. Nah, gitu ya teman-teman triknya. Jadi semester 7 kamu selesai sidang, memasuki semester 8 kamu udah bisa wisuda seperti yang aku lakukan. Jadi gimana, banyak untungnya teman-teman, karena kita hemat umur, hemat waktu, hemat uang SPP. Jadinya kita ngebantu orang tua, dan kita tuh pengen nggak sih, jangan nggak, siapa sih yang mau berlama-lama di dunia perkampusan? Emang sih seru ya banyak teman-teman, tapi jenuh juga, kapan ya aku melewati tahap ini gitu. Nah itu ya triknya teman-teman, jangan buang-buang waktu dan jangan sia-siakan waktu, dan jangan sia-siakan kesempatan. Selagi kamu mampu, kamu bisa lakukan. Ingat ya teman-teman, tapi ini kata dosen aku nih, skripsi yang bagus bukan skripsi yang wow, tapi skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai atau tugas akhir yang selesai. Percuma aja, oh ini penelitiannya begini, belum pernah diteliti orang, tapi nggak selesai, sama aja bohong. Jadi skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Apapun penjelasannya harus selesai. Kalau selesai, otomatis penelitian kita selesai dan kita tamat dari kampus itu. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya tulis ya di kolom komentar mau bahas tentang apa lagi nih. Aku bahas tentang skripsi. Selanjutnya nanti aku bakal bahas tentang tesis. Dan trik yang terakhir adalah ketika kamu bimbingan sama dosen, jangan pantang nyerah. Emang susah banget nyari dosen, aku jujur banget nih. Karena dosennya kadang di luar kota, kadang periksanya puluhan kali pun nggak pernah tuntas gitu, nggak tahu salahnya di mana, kemarin coretnya ini, kemarin coret yang ini, tapi ulang lagi gitu. Nah jadi jangan pernah capek nemui dosen, kejar terus, dapat revisi hari ini, kerjakan hari ini, besok ajukan kembali untuk bimbingan, kayak gitu teman-teman ya. Terus jangan malas-malasan, banyak baca, jadinya kosakata atau pengetahuan kita, teori-teori kita harus menguasai, karena kan itu namanya tugas akhir kita yang buat, jadi kita harus menguasai teman-teman. Jangan sampai apa yang ditanya ketika sidang kita nggak dapat jawab, nah itu bahaya tamat riwayat. Jadi intinya harus menguasai, kerja keras, jangan mudah putus asa. Kamu nih gimana nih, skripsinya gimana nih gitu, jangan ya teman-teman, harus dikejar dosennya, harus selesai skripsinya. Jangan pernah kecewain orang tua kamu, karena orang tua tuh di rumah nggak tahu dapat uangnya dari mana untuk bisa menguliahkan kita. Jadi kita jangan sia-siakan pengorbanan mereka.
Dah, itu ya intinya teman-teman. Semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah putus asa apabila judul ditolak berkali-kali. Dan apabila bimbingan yang bikin kesal ya teman-teman. Pokoknya eh, kamu terus aja berkarya untuk apa sih yang menarik, terus gali-gali terus. Tambah ilmu kamu untuk bekal ketika sidang. Oke teman-teman, oke sekian dulu ya, pembahasan tips dan trik ketika untuk menyelesaikan skripsi secara cepat. Nanti bisa DM aku melalui IG ya, Nurul_Nurfa24, atau bisa di kolom komentar, nanti aku akan bahas video untuk selanjutnya. Intinya keep strong ya, jangan stay strong, jangan mudah menyerah. Oke, sekian dulu ya masalah pembahasan trik and tips cepat menyelesaikan skripsi, biar kamu bisa lulus tepat waktu minimal, dan maksimal kamu cepat 7 semester udah tamat dan go dari kampus tersebut. Oke, see you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe.